Kita percaya KPU curang. Betul. Kita percaya KPU curang. Jadi kita datang ke sini untuk mengingatkan bahwa negeri ini dalam bahaya. Betul. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, KPU itu orang yang saya kenal. Sudah puluhan tahun saya kenal Hasyim Asy'ari. Tetapi saya sangat kecewa dengan sikapnya hari ini. Mau saja jadi budak rezim. Mau saja jadi budak rezim. Kalau misalnya KPU berani membuka sirekapnya, audit sirekap, mengapa Cina terlibat di dalam sirekap misalnya? Itu menjadi suatu soal yang sangat penting kita masalahkan. Mengapa KPU Depok mengatakan bahwa seolah-olah sirekap itu bisa jalan sendiri? Ada pihak-pihak dengan mengendalikan sirekap. Lawan! 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 Lawan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sekarang sedang berada di depan gedung Komisi Pemilihan Umum. Kenapa kita datang ke sini? Karena kita percaya dengan KPU. Benar nggak? Karena kita percaya dengan KPU. Karena kita percaya dengan KPU. Kita percaya KPU curang. Betul. Kita percaya KPU curang. Jadi kita datang ke sini untuk mengingatkan bahwa negeri ini dalam bahaya. Betul. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, KPU itu orang yang saya kenal. Sudah puluhan tahun saya kenal Hasyim Asy'ari. Tetapi saya sangat kecewa dengan sikapnya hari ini. Mau saja jadi budak rezim. Mau saja jadi budak rezim. Kita tahu bahwa dari awal rekrutmen KPU itu abal-abal. Rekrutmen KPU dan Bawaslu abal-abal. Kenapa begitu? Karena sudah disiapkan oleh tim yang dibentuk oleh Presiden. Ketuanya mantan deputi KSP, Kantor Staf Presiden. Anggota-anggotanya orang dekat Presiden semuanya. Betul. Bagaimana mungkin akan mendapatkan KPU yang jujur, berintegritas dan independen? Yang ada adalah KPU yang mengakali pemilu ini, tidak berani membuka sirekap. Sobat semua, kawan semua, ada sidang di Komisi Informasi. KPU tidak berani datang untuk menjelaskan soal real count, untuk menjelaskan soal sirekap dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Saya mulai satu-satu ya. Sirekap itu benar alat bantu. Sirekap itu hanya alat bantu. Sirekap hanya alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Sirekap alat bantu kecurangan, bukan alat bantu
untuk menunjukkan bahwa pemilu itu jujur dan adil. Betul. Itu ada mobil mewah masuk di KPU. Mobil siapa itu? Jangan-jangan mobilnya Hasyim Asy'ari. Golkar langsung. Dan memang KPU nyaman hidupnya, digaji negara besar, diberi honor besar, diundang seminar, dikasih honor dan lain sebagainya. Karena itu dia tidak berkepentingan terhadap pemilu yang jujur dan adil. Jadi sobat era sekalian, kalau misalnya KPU berani membuka sirekapnya, audit sirekap, mengapa Cina terlibat di dalam sirekap misalnya, itu menjadi suatu soal yang sangat penting kita masalahkan. Mengapa KPU Depok mengatakan bahwa seolah-olah sirekap itu bisa jalan sendiri? Ada pihak-pihak yang mengendalikan sirekap. Jadi kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, kita sudah diorkestrasi kecurangan ini. Tidak hanya ketika pemungutan suara, tetapi ketika KPU dibentuk. Ketika KPU dibentuk sudah curang. Sobat semuanya, kawan semuanya, selain KPU, agen kecurangan lain adalah Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi kita ingatkan, Mahkamah Konstitusi agen kecurangan. Tetapi di antara hakim-hakim Mahkamah Konstitusi masih ada 1-2 hakim yang paling tidak yang lurus. Hakim yang lurus itu mau dipermasalahkan, mau ditembak, mau di DKPP-kan, mau dikode etikan. Jadi sobat semuanya, kita harus lawan ini semua. Betul. Karena kecurangan, karena keculasan, karena ketidakberesan, karena ketidakadilan, ini sudah by design, sudah direncanakan terlebih dahulu. Bahkan kawan-kawan semuanya, bagaimana mungkin pemungutan suara 14 Februari, tetapi Istora sudah dipesan 2 hari sebelumnya untuk selebrasi kemenangan. Teman saya tidak sebutkan namanya, sudah dipanggil dari kubu 02. Sudahlah, kalian tidak usah lagi bergerak karena kemenangan sudah ditentukan. Itu 1 pekan sebelumnya. Yakin gak kalau pemilu ini curang? Curang. Yakin gak kalau pemilu ini curang? Yakin. Apakah relevan lagi kita bicara tentang penghitungan suara? Tidak. Kalau semuanya sudah direncanakan. Kawan-kawan semua, sebagai contoh misalnya, pada tanggal 14 Februari, ketika hari pencoblosan, hanya beberapa jam, 1-2 jam setelah penghitungan suara, langsung diketahui hasil pemilu. Dan hasil pemilu itulah yang dijadikan panduan untuk selebrasi, dijadikan panduan untuk menitipkan sesuatu yang menjadi program pasangan calon 02 di APBN tahun berikutnya. Maka ini sangat menganehkan. Bahkan Presiden Jokowi konon kabarnya sudah menitipkan 4 nama untuk masukkan kabinet 02. Mereka ini jangan-jangan membantu dalam kecurangan tersebut. Betul. Dengan segala hormat kepada bapak-bapak polisi yang menjaga kita di depan, 4 pejabat tersebut yang dititipkan, saya dengar 1 Sekretaris Negara Pratikno, 2 Menteri BUMN Erick Thohir, 3 Menteri Investasi Bahlil, dan keempat, saya sangat sesalkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ada apa? 4 pejabat ini harus dititipkan untuk kabinet ke depan. Ada apa?
Apakah ada makan siang gratis? Ada pesanan. Apakah ada makan siang gratis? Tidak ada. Semuanya sudah didesain. Karena itu sebenarnya ketika kita demo di depan KPU, kita hanyalah demo di depan boneka. Hanya di depan boneka kecurangan. Enggak penting sebenarnya KPU. Tidak penting Hasyim Asy'ari. Tidak penting semua anggota KPU. Karena yang paling penting kita lengserkan adalah Joko Widodo. Lengserkan Jokowi. Negeri ini akan hancur kalau kita tidak lawan dari sekarang. Pemilu yang curang hanya satu titik untuk menguasai negara ini. Besok-besok semua pemimpin negara ini hanya akan ditentukan oleh segelintir oligarki. Karena itu kita harus lawan. Tolong teriakkan kawan-kawan semua. Kalau saya katakan lawan, kita katakan lawan, ya. Lawan! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat BN, penyampaian orasi Profesor Dr. Refli Harun SH ini membuat kita merinding dan membuat kita menyadari betapa negara kita sekarang ini benar-benar sangat memprihatinkan kondisinya. Jika saja proses memilih pemimpin dengan cara seperti yang dikemukakan Refli Harun ini sungguh benar-benar memprihatinkan kondisi negara kita saat ini. Bayangkan seseorang untuk menjadi pemimpin dengan melakukan segala bentuk dugaan kecurangan yang kecurangannya berawal dari sejak dibentuknya juri panitia yang namanya KPU sampai kepada pemungutan suara, sampai kepada penghitungan suara, sampai pula nanti kepada pengesahan secara hukum di pengadilan, siapa yang betul-betul menang, siapa yang betul-betul kalah, yang tidak bisa lagi diganggu gugat atau yang dikatakan dalam istilah hukum dengan ingkrah, sampai ke sana diatur oleh seorang, diatur oleh segelintir orang, diatur oleh sekelompok orang. Na'udzubillahi min zalik. Benar-benar memprihatinkan kondisi negara kita saat ini. Sahabat BN, tampaknya Refli Harun di sini memang benar-benar bertekad agar kondisi negara yang seperti ini tidak bisa dibiarkan, tetapi harus dilawan. Sahabat BN, melawan kebatilan memang tidak mudah. Melawan kezaliman memang penuh pengorbanan dan tantangan. Sahabat BN, kita tentu ingat betapa dari sejak dulu-dulunya sampai sekarang ini yang namanya batil itu tetap ada. Yang namanya zalim itu tetap ada. Dan pada umumnya kekuasaan
yang dipegang oleh orang zalim, kekuasaan yang dilaksanakan secara batil, jelas menyengsarakan rakyat, jelas membuat rakyat menderita. Sebab yang namanya penguasa zalim, yang namanya penguasa batil, sahabat BN, tidak akan terlepas dari otoriter, diktator. Tidak akan terlepas dari yang namanya menjalankan kekuasaan tanpa demokrasi. Itu sudah barang tentu. Bagi penguasa yang zalim, bagi penguasa yang dengan cara tidak lazim, dengan cara tidak adil, dia mendapatkan kekuasaan itu. Baginya tidak ada niat untuk mensejahterakan rakyat yang dikuasainya. Tidak ada usaha untuk menjadikan rakyat yang dipimpinnya itu menjadi cerdas. Kenapa? Karena jika rakyat di tempat dia memimpin cerdas, jika rakyat di tempat dia memimpin sudah sejahtera, dia tidak akan bisa berbuat sekehendak hatinya. Rakyat cerdas tidak akan bisa dibodoh-bodohi, tidak akan bisa dikecoh, tidak akan bisa pemimpin berbuat sekehendak hatinya. Dia akan memprotes, dia akan melawan. Demikian pula di tempat rakyat yang sudah sejahtera, tidak akan bisa seorang yang ingin jadi pemimpin meraih kepemimpinannya dengan cara menyogok, dengan cara menyuap, dengan cara memberi beras 5 kilo atau 10 kilo, dengan cara memberi amplop 100.000, 200.000, 50.000. Tidak akan bisa, karena mereka sudah sejahtera. Karena itu, pemimpin yang mendapatkan kedudukan dengan cara tidak baik, dia tidak akan punya niat untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya, untuk mencerdaskan rakyat yang dipimpinnya. Karena dia takut jika rakyatnya cerdas nanti, jika rakyatnya sejahtera, dia tidak akan bisa lagi memimpin dengan cara yang tidak baik. Proses dia mendapatkan kedudukan. Karena itu sahabat BN, memang ngeri, sedih, dan sungguh khawatir kita setelah mendengar orasi dari Profesor Refli Harun ini. Sungguh prihatin kita. Bayangkan bagaimana si Rekap bisa jalan sendiri, bisa mengatur skor suara, bisa mengatur berapa yang kita inginkan kita menang. Sahabat BN, kalau kita renungkan, bagi pemimpin yang menjadi pemimpin dengan cara curang, bagi pemimpin yang menjadi pemimpin dengan cara mengelabui rakyat, dengan cara tidak adil, dengan cara membuat skenario mulai dari pembentukan panitia pemilihan yang namanya KPU, yang namanya Bawaslu, sampai kepada pembentukan yang menentukan terakhir siapa pemenang seperti MK. Itu tentu saja nanti akan membuat bertentangan apa yang dilakukan itu dengan etika dan moral, dengan agama. Bayangkan seorang yang menjadi pemimpin dengan cara tidak baik itu. Dengan dia menjadi pemimpin, dia akan mendapatkan gaji, honor, tunjangan dari situ. Nanti penghasilan yang dia dapatkan itu akan
dibelikannya kepada yang bisa menjadi darah daging bagi dia, bagi anak-anaknya, bagi istrinya, bagi cucunya. Bayangkan uang yang didapatkan dengan cara tidak baik, yang jelas itu adalah uang haram, nanti dijadikannya untuk penambah darah dagingnya. Bayangkan akan jadi apa dia nanti. Apalagi kalau untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan bagi anak, bagi saudara dengan cara tidak baik itu, nanti anaknya akan memberikan kepada anaknya pula, kepada istrinya, uang penghasilan yang didapatkannya itu untuk penambah darah daging anak dan istrinya. Bayangkan betapa di dalam dirinya akan mengalir nanti darah-darah haram akibat yang masuk ke dalam darah dagingnya itu adalah dari penghasilan yang haram. Itulah sebabnya sahabat BN, kita melihat selama ini dari sejarah yang ada, kita mendengar, kita melihat, kita mengetahui pemimpin yang zalim, rezim yang zalim, rezim yang berbuat sekehendak hatinya untuk mendapatkan kekuasaan, akhirnya nanti akan tragis. Percayalah, akan tragis. Kita tahu Fir'aun, betapa besar kekuasaan Fir'aun. Tidak ada yang bisa menyanggah Fir'aun. Tidak ada rakyatnya yang bisa memprotes Fir'aun. Tetapi apa yang terjadi? Allah yang melakukan pembalasan kepadanya oleh anak yang diasuhnya sendiri, oleh anak yang didapatkan oleh istrinya ketika mandi di sungai yang bernama Musa. Dia berhenti dari kekuasaannya dengan cara tragis. Dibenamkan Allah Subhanahu wa taala dia di tengah lautan bersama pengikutnya. Banyak contoh-contoh lain sahabat BN. Pemimpin zalim, pemimpin yang memimpin dengan cara tidak baik. Akhir dari kepemimpinannya, akhir dari kekuasaannya tragis. Banyak kita lihat sahabat BN, banyak sekali. Di negara kita contohnya kepemimpinan rezim Orde Baru yang memimpin dengan cara yang tidak bisa rakyat berkutik. Akhirnya tragis akhir dari kepemimpinan rezim Orde Baru. Sahabat BN, sekarang ini kita seperti dikatakan oleh Refli Harun, tentu tidak bisa diam melihat kondisi seperti ini. Sahabat BN, negara kita yang negara berpancasila, sungguh prihatin kita dengan cara yang tidak Pancasilais. Proses kepemimpinan kita lewati. Sahabat BN, kita yakin Allah tidak tidur. Allah melihat semua ini. Dengan demikian, tentu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kepemimpinan yang didapatkan dengan cara tidak sesuai dengan proses kepemimpinan yang lazim, yang berkeadilan, semoga hendaknya disingkirkan oleh Allah dari negara ini, karena rakyat sangat sulit menyingkirkannya. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.